buat ketua kelas boleh tolong dipersiapkan untuk kelas hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, semoga kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 11 IPS 2. Nah, Ibu mau nanya nih, kabar kalian gimana? Kok pada lemes banget? Alhamdulillah baik, Bu. Lemes Bu, belum semangatin ayam. Ya elah. Oke, jadi kan karena waktu 2 minggu lalu kita sudah membahas materi. Jadi untuk hari ini kita hanya kayak bermain games aja ya buat penambahan nilai biar kalian tuh juga relax gitu, nggak terlalu fokus di mana. Nah, mungkin buat ketua kelas boleh tolong bantu Ibu mempersiapkan PPT-nya. Makasih buat ketua kelas. Nah, kalian ada yang ingat nggak nih waktu itu kita belajar materi tentang apa? Belajar terkait mitigasi dan bencana alam, Bu. Oke, betul sekali Agia. Nah, karena hari sebelumnya kita sudah sedikit mengulas tentang materi mitigasi bencana, Ibu juga sudah meminta kalian untuk menggali informasi lebih dan untuk tugas terakhir yang dibuat dalam bentuk infografis. Lalu kalian maju ke depan untuk indikator penilaian dan poin plusnya. Oke, sebelumnya Ibu menanya apakah hari ini anak-anaknya hadir semua ketua kelas? Hadir semua. Oke, anak-anaknya sudah hadir semua. Jadi sebelum melanjutkan pada isi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terkait KD atau kompetensi dasar. Untuk materi mitigasi bencana ini dengan KD 3.7 menganalisis mitigasi dan adaptasi bencana alam dengan kajian geografi. Aku nanya nih, kenapa harus ada mitigasi? Apa sih tujuan dari mitigasi tersebut? Saya, Bu. Ya, boleh. Tujuan dari dilakukannya mitigasi ini untuk mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa yang akan datang, mengurangi resiko korban bencana dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan, baik itu kerugian harta benda ataupun kerusakan infrastruktur. Oke, betul banget. Kepada Sarah kita beli pause dulu. Nah, terus untuk selanjutnya, bencana itu bisa terjadi karena ada dua kondisi. Kondisi apa aja? Saya Bu mau jawab. Boleh dia? Jadi kondisi itu ada peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak dan kerentanan masyarakat. Kalau terjadi peristiwa atau gangguan yang bersifat mengancam dan merusak, tapi masyarakatnya nggak rentan, berarti masyarakat masih bisa mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu tersebut. Berarti ini bukan sebagai bencana, Bu. Yes, betul banget Agia. Kita beri tepuk tangan dulu buat Agia. Nah, karena kita sudah mengulas sedikit tentang materi mitigasi bencana, Ibu langsung buat ini aja ya, kayak permainan pemanasan gitu. Di sini Ibu sudah menyiapkan tentang peta ya di sini. Nah, Ibu minta tolong untuk membentuk kelompok yang sudah Ibu pilih, yang sudah Ibu tunjuk ke kalian. Kalian boleh pindah berdasarkan anggotanya. Oke. Sarah, sudah sesuai kelompok. Tunggu Ibu sebentar Ibu. Oke. Nah, siap Bu. Sudah ya. Nah, di sini Ibu sudah menanyakan tentang peta Ring of Fire. Nah, dari kalian nih, ada nggak yang mau jelasin maksud yang Ibu tayangkan di PPT ini? Boleh unjuk tangan dari kelompok mana? Sebutkan nama dan kelompok. Saya Bu. Oke Agia, silakan. Jadi saya Agia boleh maju ke depan? Oh, maju ya Bu. Iya, harus. Jadi saya udah nyatet Bu. Ya Bu, ya Bu, ya Agia. Jadi karena Indonesia tuh merupakan negara yang kaya dan unik, yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Betul. Dan terletak di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan juga Hindia. Indonesia dilalui oleh sirkum Mediterania dan juga sirkum Pasifik, dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan juga Pasifik, sehingga menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api
dan dikenal dengan sebutan negara yang dikelilingi dengan gunung api atau ring of fire. Kondisi ini berdampak pada intensitas bencana alam di Indonesia yang tergolong tinggi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Yes, betul banget. Buat kelompok 2, terima kasih Agia karena Agia sudah menjawab dan jawabannya benar. Ibu kasih poin berupa pin. Yeay. Ditempel ya. Karena kelompok 2 lebih unggul, ada lagi nggak nih dari kelompok 1 atau 3 yang ingin maju untuk menjelaskan dan menambahkan? Saya Bu. Boleh maju ke depan, Serna. Jadi baru nyatet ya. Yes, boleh lanjut penjelasan. Letak geologi Indonesia terletak pada 3 lempeng aktif, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng tersebut mengakibatkan adanya zona subduksi lempeng Indo-Australia yang masuk menunjang ke bawah lempeng Eurasia, sehingga terbentuknya deretan gunung api atau biasa kita sebut dengan ring of fire. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia sangat rawan mengalami bencana alam, terutama bencana alam geologis. Namun di sisi lain ada keuntungannya juga dari hal tersebut, yaitu sumber daya alam serta keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat berlimpah. Yes. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Nah, kalau Serna sudah menjawab, Serna mendapatkan poin plus. Nih, Serna maju. Tempel. Yes, sama-sama. Oke. Jadi di sini Ibu sedikit menambahkan, betul apa yang dijelaskan oleh Alena, Agia, dan Nasuh Herman, bahwasanya kita bisa lihat di slide selanjutnya yaitu peta Indonesia. Nah di sini kita bisa lihat kan Indonesia itu kan rawan terhadap bencana. Nah dari yang tinggi itu dari Aceh lalu sampai ke Papua itu untuk tingkat kerawanan bencananya itu beragam, ada yang sedang, tinggi, bahkan rendah. Nah di sini mendengar kata bencana, apa yang terlintas dalam benak kalian? Tentu banyak dari kalian yang beranggapan bencana merupakan peristiwa bahaya yang harus diantisipasi. Namun di sisi lain, pernahkah kalian berpikir bahwa bencana dapat menjadi anugerah yang harus dihadapi oleh manusia? Nah, untuk Indonesia termasuk negara yang rawan bencana, bahkan dikenal dengan sebagai laboratorium bencana alam. Indonesia sendiri itu rentan terhadap bencana tsunami, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Nah, selanjutnya itu untuk bencana sendiri merupakan hasil dari proses alam dan sosial. Bencana karena hasil proses alam itu erat kaitannya dengan lokasi yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik. Di sini tuh lempeng tektonik itu ada di sekitar sini. Lalu dapat terjadi di daerah yang dilewati oleh sabuk vulkanik atau volcanic arch. Dan daerahnya itu beriklim tropis yang sering terjadi perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Dan untuk daerah-daerah tersebut berpotensi rawan bencana alam seperti yang sudah disebutkan, yaitu letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan puting beliung. Nah, untuk game selanjutnya yang kedua, Ibu sudah bawa di sini masing-masing gambar. Nah, untuk perwakilan kelompok dari 1 sampai 3 boleh maju. Lalu nanti diskusikan bencana apa aja yang ada di gambar ini dan yang kalian tahu informasinya terkait bencana tersebut. Boleh untuk perwakilan kelompoknya? Itu udah. Boleh buka nggak, Bu? Nah, tunggu sebentar. Di sini Ibu bakal kasih waktu sekitar 3 menit buat kalian mendiskusikan. Boleh dibuka kertasnya? Sudah boleh dibuka? Wow. Udah Bu. Udah. Nah, kalian boleh analisis gambar tersebut, lalu kalian diskusikan, lalu cari info apa nih yang kalian ketahui tentang bencana tersebut, lalu kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya. Nah, karena tadi untuk perwakilan kelompoknya sudah ketuanya, nanti gantian ya yang maju, jangan ketuanya terus. Oke. Diskusinya sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Mungkin untuk dari kelompok berapa ya yang belum maju? Oh, kelompok 1 dulu deh, maju dulu. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Ayo. Oh
Ya boleh, silakan awal. Kalian awal boleh tolong dikasih tahu ini awal dapat materi apa? Gambaran. Jadi kelompok 1 itu dapat gambar gunung meletus dan dampaknya. Pada gambar 1 dan 2 merupakan peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah. Itu letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010 pada pukul 17 petang. Terjadi letusan pertama yang bersifat eksplosif disertai dengan panas dan dentuman. Letusan bersifat eksplosif pada tanggal 29 sampai 30 2010 antara 3 sampai 4 November 2010 menghasilkan aliran awan panas hingga sejauh 15 km dari puncak Gunung Merapi ke arah Kali Gendon. BNPB mencatat korban jiwa akibat erupsi Gunung Merapi 2010 itu sebanyak 347 orang dan korbannya itu terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu 246 jiwa, menyusul Kabupaten Magelang 52 jiwa, Klaten 29 jiwa dan Boyolali 10 jiwa. Sedangkan pengungsi mencapai 410.388 orang. Apakah sudah presentasinya? Ada yang mau tangan? Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1 yang keren banget untuk penjelasannya terkait informasinya, itu sudah sangat benar dan itu terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk selanjutnya dari kelompok yang sudah siap, mau 2 atau 3 dulu? Kelompok 2 dulu, Bu. Oke, silakan. Ibu sambil menilai hasil dari kalian ya. Siap. Ini ada gambar 1 dan 2. Jadi merupakan peristiwa yang terjadi di ujung Pulau Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Nah, terusnya peristiwa ini terjadi pada tahun 2004, tepatnya pada 26 Desember. Peristiwa bencana yang terjadi saat itu adalah tsunami. Terusnya juga informasi yang kelompok kami dapatkan, tsunami Aceh ini bermula dari gempa magnitudo 9,3 yang terjadi sekitar pukul 7.59 pagi waktu Indonesia Barat. Terusnya gempa yang dirasakan selama 10 menit dan berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut dan memakan korban sebanyak 170.000 menurut PBB. Lalu tidak hanya Aceh yang terkena dampak dari bencana tersebut, namun ada negara tetangga seperti Sri Lanka, Thailand, dan Teluk Bengala. Yes, betul banget buat Ananda, kita beri tepuk tangan. Nah, karena betul apa yang dikatakan oleh Ananda tadi terkait info tsunami Aceh, itu tsunami terparah yang terjadi di Indonesia pada tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember. Nah, selanjutnya untuk kelompok terakhir kali ya, boleh kelompok 3 menjelaskan hasil diskusi dan analisisnya. Saya di sini dapat terkait dengan peristiwa yang sering terjadi di Jakarta, Bu, yaitu banjir. Nah, Jakarta ini kan merupakan langganan banjir yang apabila intensitas hujan dari hilir itu sangat deras. Ditambah lagi banyaknya sampah, lumpur, puing-puing bangunan, sampah rumah tangga dan faktor lainnya yang menyebabkan Jakarta banjir. Namun banjir terparah pada tahun 2020 itu terjadi pada 1 Januari, tepatnya pergantian tahun. Dari data terakhir yang dihimpun BNPB per 4 Januari 2020, banjir ini merendam 380 kelurahan dengan ketinggian air maksimum mencapai 6 meter. Sementara korban meninggal dunia mencapai 60 orang dengan jumlah pengungsi sebanyak 92.621 jiwa yang tersebar di 189 titik pengungsian. Nah, banjir besar semacam ini bukanlah hal baru di Jakarta. Jadi sebelumnya itu juga sudah ada di beberapa wilayah-wilayah di DKI Jakarta pada beberapa tahun kebelakangan. Yes, betul banget. Terima kasih ya Giska. Oke, kan tadi sudah dijelaskan ya, ada yang dapat analisis gambar terkait gunung meletus, banjir, dan tsunami. Nah, itu semua terjadi di semua wilayah Indonesia nih yang rawan terhadap bencana di merah, kuning, bahkan hijau. Nah, karena diskusi kita sudah selesai dan games kita juga sudah selesai, kemarin Ibu sudah meminta ketua kelas untuk
untuk memberikan informasi kepada anak-anak IPS 2 untuk membuat infografis terkait materi mitigasi bencana ini. Boleh untuk diserahkan kepada Ibu? Ayo. Keren banget Bu punya kelompok kita. Wah, dia. Kita kelompok kita lah. Oh, kelompok satu terkait apa? Ring of Fire. Oh, kelompok satu. Wah, keren banget. Ini hasil kelompok satu nih. Keren Yeay. banget. Ibu boleh duluan ya. Keren Bu. Kelompok 3 mitigasi. Paling keren kelompok 3 Bu. Kelompok satu, kelompok dua. Kelompok dua terkait apa nih? Mitigasi bencana Bu Indonesia. Yang pentingnya mitigasi bencana di Indonesia nih hasil dari kelompok. Makasih buat kelompok 2. Kelompok 3 mana? Terkait apa? Boleh sih mitigasi bencana. Wah, ada 2 ya hasilnya ya. Keren banget. Siapa nih kira-kira yang ngerjain nih? Bareng-bareng Keren dong. banget. Kira ada lupa nama. Ya Bu, jangan gitu dong Bu. Oke, karena games hari ini dan tugasnya sudah dikumpulkan, boleh untuk satu orang, Ibu boleh nunjuk nggak dari salah satu kalian untuk menyimpulkan dari materi kemarin sampai games hari ini. Ayo, siapa nih yang mau Ibu tunjuk? Kira-kira? Malin Bu. Marlina Bu. Marlina boleh? Di situ aja Marlina. Jadi izin jawab ya Bu, Iya. kesimpulannya itu seperti apa yang sudah kita pelajari, negara kita ini sangat rawan dengan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kita mempersiapkan untuk menghadapi bencana alam ini jika sewaktu-waktu bencana tersebut menimpa kita. Nah, salah satunya kita mempersiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang berisi barang penting yang wajib kita siapin dan dibawa saat bencana datang, sehingga kita tidak perlu panik mencari barang apa yang harus dibawa saat bencana menimpa kita. Yes, terima kasih Marlina untuk kesimpulannya. Ibu izin menyimpulkan juga materi untuk hari ini bahwasanya mempelajari mitigasi bencana itu sangat penting, apalagi kita kan tinggal di daerah yang rawan bencana ya. Terus juga kita juga nggak tahu nih kapan bencana alam bahkan terjadi, bisa kapan aja, bahkan kalian pas tidur aja itu bisa terjadi gempa. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami mitigasi bencana dan penanggulangan bencana sehingga saat terjadi bencana kita tahu langkah yang tepat apa. Oke, mungkin sekian itu aja tentang materi mitigasi bencana pada pembahasan 2 minggu lalu dan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan kembali di kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, izin ya.